Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Ari Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan menerangkan atau memberi penjelasan mengenai mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto. Saya izin share screen. Ya, nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia mengenai perspektif middle income trap dan berbagai aspek di Indonesia. Pengertian dari middle income trap sendiri adalah yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia dalam laporan berjudul Unearthed Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth yang dirilis pada tahun 2007. Dalam laporan tersebut, istilah ini digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat hingga mencapai pendapatan menengah, namun kemudian gagal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan menghadapi stagnasi. Secara sederhana, middle income trap adalah situasi di mana sebuah negara mencapai status pendapatan menengah tetapi terjebak di level tersebut tanpa mampu beralih menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Atau istilahnya sudah di apa level menengah, tapi untuk naik ke atas itu sangat susah karena berbagai faktor. Nah, berikut adalah karakteristik negara yang mengalami middle income trap. Middle income trap menggambarkan situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Adapun beberapa karakteristik adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah menjadi salah satu penghalang utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya biaya produksi membuat negara-negara ini kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain, terutama yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Yang ketiga, banyak negara kelas menengah belum mampu memproduksi barang dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing secara internasional. Nah, kemudian kita akan membahas Indonesia, negara kita sendiri dalam middle income trap. Indonesia saat ini masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dan menghadapi resiko terjebak dalam middle income trap jika tidak melakukan transformasi ekonomi secara signifikan dan berkelanjutan. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 4.580 US dollar. Klasifikasi ini masuk dalam lower middle income. Sedangkan untuk negara berpendapatan tinggi, pendapatan per kapita suatu negara harus melampaui 13.845 US dollar. Indonesia masih memiliki peluang besar dalam keluar dari jebakan middle income trap. Adapun perspektif saya agar Indonesia dapat keluar dari jebakan tersebut, ada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dengan memperhatikan kebijakan dengan aspek yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan utang luar negeri. Nah, dalam kebijakan fiskal untuk menghadapi middle income trap ini adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas. Dalam menghadapi middle income trap, berikut beberapa kebijakan fiskal yang dapat diterapkan pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan investasi pada pendidikan dan sumber daya manusia. Ini sangat penting karena pendidikan dan sumber daya yang baik adalah satu pondasi untuk mencapai suatu keberhasilan suatu negara. Yang kedua,
mendorong inovasi dan riset teknologi. Riset dan inovasi ini akan selalu kita butuhkan untuk kemajuan. Yang ketiga, investasi infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Jadi, investasi yang berkelanjutan sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat adalah reformasi sistem perpajakan. Sebagaimana kita tahu, pajak adalah suatu sumber pendapatan tertinggi suatu negara. Jadi, reformasi sistem perpajakan yang baik akan membuat pendapatan suatu negara menjadi lebih baik dan meningkat. Yang kelima, dukungan fiskal untuk UMKM dan industri nasional. Peran serta pemerintahnya sangat penting dalam uh, memajukan UMKM dan industri. Jadi, kebijakan-kebijakan pada uh, aspek fiskal ini sangat penting uh, untuk membuat suatu perekonomian semakin baik. Yang berikutnya adalah kebijakan moneter dalam menghadapi middle income trap. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam bank sentral suatu negara, bukan pemerintah langsung. Bila di Indonesia berarti kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia. Untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar demi mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, dan kestabilan sistem keuangan. Dalam middle income trap, berikut beberapa kebijakan moneter yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah menjaga stabilitas inflasi. Jadi nilai tukar atau nilai mata uang itu harus kita jaga agar tidak terjadi inflasi. Yang kedua adalah menetapkan suku bunga yang mendukung pertumbuhan. Suku bunga pada pinjaman di suatu bank atau kredit sangat penting untuk UMKM ataupun usaha-usaha tertentu untuk yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi penetapan suku bunga yang kompeten diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Ini sangat penting karena nilai tukar suatu mata uang bila lemah pada US dollar atau euro dan yang lain bisa membuat perekonomian semakin susah. Yang keempat, digitalisasi sistem pembayaran. Ini sudah kita lakukan dengan adanya QRIS, terus pembayaran-pembayaran yang sistemnya elektronik dan digital banking. Jadi semoga kedepannya semakin lebih baik. Yang kelima adalah mendukung pembiayaan produktif. Sektor-sektor pembiayaan yang produktif harus lebih ditingkatkan karena bila produktif berarti perekonomian semakin baik ke depannya. Yang selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri dalam menghadapi middle income trap. Kebijakan dengan utang luar negeri bila dikelola dengan baik dapat menjadi modal pembiayaan dalam pembiayaan pembangunan serta dapat mendorong pengembangan SDM, teknologi, infrastruktur, dan industri. Dalam menghadapi middle income trap, berikut beberapa kebijakan utang luar negeri yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah penggunaan dana hutang untuk sektor yang produktif. Kita dapat dana dari hutang, dan hutang itu menunjukkan bunga. Jadi saat kita alokasikan untuk yang produktif, kita dapat membayar angsuran hutang tersebut dan menutupi bunganya. Kalau tidak di sektor yang produktif, saya rasa kita tidak akan mendapatkan income yang sesuai untuk membayar bunga dan eh, angsuran yang ditetapkan. Yang kedua adalah efisiensi dana hutang. Kita harus efisien dalam menggunakan dana tersebut. Jadi menggunakan sektor-sektor yang real dan yang penting itu harus diutamakan. Yang ketiga adalah menjaga rasio utang terhadap PDB dan kemampuan bayar. Ini sangat penting karena saat PDB dan rasio utang tidak dapat selaras atau tidak dapat masih di batas ambang yang aman, itu akan menjadi gejolak ekonomi suatu negara. Yang keempat adalah memanfaatkan utang dengan syarat ringan.
kita harus mencari dana hutang luar negeri dengan cara-cara yang lebih ringan, misalnya dengan bunga yang lebih rendah, dengan tempo waktu yang lebih panjang, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mendorong public-private partnership. Jadi kita harus mendorong sektor-sektor swasta untuk dapat berperan juga dalam eh, untuk mengurangi tergantung kita terhadap utang luar negeri. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia belum terjebak sepenuhnya, tetapi berada di ambang middle income trap. Jika reformasi tidak dilakukan secara cepat dan tepat, Indonesia bisa stagnan di level pendapatan menengah. Namun, dengan bonus demografi dan potensi pasar domestik besar, peluang untuk keluar dari jebakan ini sangat terbuka. Untuk menghindari jebakan ini, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi untuk melakukan transformasi dan inovasi di berbagai sektor. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat bersaing di pasar global. Dalam menghadapi tantangan middle income trap, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari kondisi tersebut dengan menerapkan strategi yang tepat dan berkelanjutan seperti di negara Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.